Buat teman-teman yang lagi mau memulai bisnis kecil-kecilan, bisnis angkringan atau warung tenda bisa menjadi pilihan. Soalnya, dengan modal yang relatif sedikit, Anda bisa mendapatkan keuntungan yang lumayan. Nah, di episode kali ini saya akan membahas berapa perkiraan modal yang dibutuhkan untuk membuka usaha angkringan, baik investasi awal maupun biaya operasional bulanan yang dibutuhkan. Saya juga akan membahas sejumlah tips supaya bisnis angkringan atau warung tenda kalian bisa sukses. Mau tahu gimana caranya? Sebelum kita membahas detailnya, jangan lupa untuk subscribe dan like karena channel ini membahas berbagai cara untuk mendapatkan uang tambahan. Mampir juga dong ke channel kami yang lain. Ada tentang bisnis kuliner, K-pop, lifestyle, religi, reaction channel, dan sebagainya. Dan kalau teman-teman mau tahu gimana caranya untuk dapat uang tanpa kerja, silakan klik link di deskripsi untuk belajar investasi di Bibit. Dan masukkan kode ekstra untuk dapat welcome cashback Rp25.000. Ada pilihan syariahnya juga loh. Oke, yuk lanjut lagi nonton videonya. Selamat menonton. Angkringan alias warung tenda ini awalnya banyak ditemui di daerah Jogja dan juga Jawa Tengah. Tapi makin kesini sudah makin menyebar ke berbagai kota di Indonesia. Dengan harga yang terjangkau dan menu yang beragam, konsep angkringan ini biasanya banyak menarik pelanggan dari kalangan menengah ke bawah, termasuk pekerja dan mahasiswa. Sebelum mulai berbisnis, Anda tentunya perlu mengetahui estimasi biaya usaha angkringan atau warung tenda ini sebelum mulai menyusun anggaran. Untuk modal awal, berikut estimasi biayanya. Untuk gerobak angkringan, harganya kalau beli baru itu sekitar Rp2,5 juta. Kalau mau lebih murah ya, teman-teman bisa mencoba mencari yang bekas. Kemudian, supaya ada tempat duduk ekstra dan teman-teman usahanya bisa menampung lebih banyak pelanggan, saya sarankan juga untuk membeli tikar, kursi, dan meja. Ini harganya kira-kira Rp800.000. Selanjutnya, kalian juga akan membutuhkan terpal ukuran lebar, yaitu harganya sekitar Rp300.000. Ini gunanya supaya kalau hujan tidak kebasahan banget ya. Kalau mau lebih murah, teman-teman bisa membeli spanduk yang gagal produksi. Tapi kalau kayak begitu nanti kelihatannya jadi agak kurang rapi ya. Selanjutnya, kalian juga akan membutuhkan teko plastik dan juga ceret. Kita asumsikan saja harganya Rp60.000. Kemudian kalian juga akan membutuhkan beberapa tempat sampah, harus lebih dari satu ya. Katakanlah harganya Rp30.000. Kemudian teman-teman juga akan membutuhkan setidaknya 2 ember untuk mencuci. Kemudian teman-teman juga saya sarankan untuk memiliki termos es supaya bisa menjual minuman yang dingin. Kemudian kalian juga akan membutuhkan wajan penggorengan, kompor gas, nampan dan keranjang, dan tentunya selain itu kalian juga akan membutuhkan sendok garpu, berbagai piring, dan juga aneka gelas. Totalnya kurang lebih sekitar Rp4,5 juta. Tapi siapa tahulah Mimin lupa biaya ini itu. Kita bulatkan saja ke atas ya. Jadi anggap saja kalian membutuhkan sekitar Rp5 juta untuk modal awal. Nah, sekarang gimana biaya operasionalnya? Sebenarnya ini tergantung juga kalian maunya jual makanan dan minuman apa saja. Tapi katakanlah yang kalian jual itu standar ya, seperti ayam goreng, jeroan, tahu dan tempe goreng, telur, sambal, dan sebagainya. Kemudian untuk minumannya katakanlah kalian standar lah jual teh, kopi, sama es jeruk. Nah, itu uang untuk beli-beli bahan per bulannya asumsikan sekitar 3 jutaan guys. Tapi tentunya itu tergantung warung kalian seberapa ramai. Bisa lebih tapi bisa juga kurang. Kemudian untuk sewa tempat dan uang kebersihan bisa antara Rp500.000 sampai Rp1 juta tergantung di kota mana dan seberapa strategis lokasinya. Tapi Mimin asumsikan Rp1 juta aja lah ya. Makanya sebenarnya kalau tempat tinggal kalian lumayan rame dilewatin orang, paling enak itu buka usahanya di depan rumah supaya tidak perlu bayar uang sewa. Selanjutnya, gas LPG katakanlah Rp170.000 per bulan, dan air dan listrik kita asumsikan Rp400.000 per bulan. Berarti total biaya operasional per bulannya sekitar Rp4.500.000 juga. Kita bulatkan saja sekitar 5 jutaan lah ya, supaya ada uang ekstra untuk hal-hal yang mungkin lupa Mimin sebutkan di atas. Nah, sekarang apa nih tipsnya supaya usaha angkringan atau warung tenda kalian itu bisa sukses?
Yang pertama adalah lokasi yang strategis. Sama seperti usaha lainnya, untuk usaha warung tenda atau angkringan pun, lokasi itu bisa membuat usahanya sukses atau malah bangkrut. Yang paling bagus adalah kalau Anda bisa mendapatkan lokasi di pinggir jalan raya supaya bisa mendatangkan banyak pelanggan. Dengan demikian, peluang untuk mendapatkan keuntungan sangat besar. Tapi kalau budget Anda tidak memungkinkan, Anda bisa mempertimbangkan lokasi yang bukan di pinggir jalan raya banget, tapi nggak terlalu jauh, supaya masih bisa diakses dengan gampang oleh banyak orang. Atau yang tadi saya bilang, kalau rumah kalian kebetulan lokasinya banyak dilewati orang, kalian bisa juga buka di halaman supaya tidak perlu bayar sewa. Tips selanjutnya adalah daftar delivery online. Biar usaha kalian tidak hanya bergantung pada orang yang lewat, saya sarankan teman-teman juga mendaftarkan warung tendanya ke platform delivery online seperti GoFood atau GrabFood. Hah? Emangnya bisa, Mbak? Bisa, asalkan warung tenda atau angkringan kalian itu punya tempat mangkal khusus alias nggak jalan-jalan. Apalagi daftarnya kan gratis. Silakan klik link di pojok kanan atas atau di deskripsi kalau kalian mau tahu bagaimana caranya mendaftarkan warung tenda kalian ke GrabFood atau GoFood. Tips selanjutnya adalah untuk menyederhanakan menu. Untuk pebisnis pemula, biasanya intuisinya itu pengen menyediakan berbagai macam makanan dan minuman biar segala ada. Tapi kalau usaha kalian masih di tahap awal, saya sarankan untuk menyederhanakan menu. Ini dimaksudkan untuk menekan biaya operasional kalian. Soalnya semakin banyak menu yang kalian tawarkan, maka akan semakin banyak juga jenis bahan baku yang perlu kalian beli. Dan namanya bisnis makanan. Kalau nggak laku ya jadi basi dan nggak bisa dijual lagi. Makanya lebih baik mulai dari beberapa menu andalan, kemudian dari situ teman-teman analisa produk mana yang biasanya menjadi favorit banyak orang, dan teman-teman fokus membuat makanan yang mirip-mirip dengan produk favorit itu. Tips selanjutnya adalah menghitung harga jual. Untuk memastikan kalian bisa untung sebelum berjualan, jangan lupa hitung dulu berapa modal per porsinya. Ini dimaksudkan supaya kalian bisa menghitung harga jual yang pas supaya masih bisa untung. Kalau kalian berjualan secara online juga melalui platform delivery online, jangan lupa bahwa GrabFood ataupun GoFood itu memungut komisi. Jadi harga jual online-nya sebaiknya kalian naikkan. Buat teman-teman yang mau tahu gimana caranya menghitung harga jual offline dan online, silakan klik link di pojok kanan atas atau di deskripsi, karena saya juga pernah membahas ini di video yang terpisah. Tips selanjutnya adalah punya pembukuan. Kalau kalian mikir, Mbak, usaha kecil ngapain pakai pembukuan? Loh, ini penting loh supaya kalian itu bisa tahu pengeluarannya berapa, pemasukannya berapa. Jadi kalian juga bisa tahu untung atau ruginya itu berapa dan bukan cuma dikira-kira doang. Tips selanjutnya adalah jangan mau diutangin. Kalau kalian tega sih, jangan mau diutangin sama pelanggan. Soalnya sekali kalian sudah mengizinkan mereka ngutang, maka biasanya akan diulang-ulang lagi. Bayarnya biasanya nggak jelas kapan, dan kalian jadi repot sendiri karena harus nulis pembukuan khusus siapa aja yang ngutang, kapan ngutangnya, berapa banyak, dan sebagainya. Kalau ada orang yang benar-benar kelaparan dan benar-benar butuh ditolong banget, saran saya mah udahlah disedekahin aja. Mudah-mudahan bisa mengundang rejeki yang lebih berkah. Kalau teman-teman ingin tahu cara-cara lain untuk mendapatkan uang tambahan, silakan mampir ke channel saya dan klik berbagai link yang ada di deskripsi. Jangan lupa juga untuk subscribe ya. Sekian dulu episode kali ini dan selamat mencari uang tambahan. Bye-bye!